saya pengen Bapak langsung ini aja lah, minta ke yang nonton supaya kuliah di Unisia atau ngambil prodi SI. Ya, harus dong prodi SI karena bisa menggantikan bapak-bapak yang di Kominfo. Ya. Pak Endi, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, selalu. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Yang perlu teman-teman ketahui, Pak Hendi ini salah satu tokoh di prodinya karena punya jabatan Kaprodi di Sistem Informasi. Alhamdulillah diberikan amanah untuk memegang jabatan ini ya. Ya, jadi saya harus menyamai diri saya dengan mahasiswa biar akrab gitu, karena selama ini kan mungkin ya doktrinya bahwa di kampus-kampus lain, entah yang lain ya, bahwa agak berjarak. Di Indonesia ini saya lihat dari awal saya masuk itu tidak ada jarak, aling-aling. Jadi benar-benar mahasiswa itu dengan dosennya itu benar-benar interaksinya seperti kawan. Jadi saya juga seperti itu gitu, dan ya memang seperti itu budaya di Rusia. Gimana ceritanya jadi Kaprodi, Pak? Nah, ini cukup menarik ya. Jadi waktu itu pandemi kan banyak orang bilang mengalami kesulitan ya. Saya juga termasuk yang terdampak ya. Tapi di semua hal itu yang kita lewatin, tiba-tiba ada amanah yang diberikan kepada waktu itu Pak Yasik. Jadi ceritanya lagi ngajar siang ya, kalau nggak salah sistem operasi. Zoom berarti? Lagi nge-zoom, dan itu saya atasnya pakai kemeja, bawahnya cuma pakai kolor. Kan dari sorot ya, masalah kan. Pakai kolor futsal kan? Ya, kolor lah, tulisannya kolor gitu. Nah, kemudian saya telepon, dan waktu itu juga nggak sengaja loudspeaker ya, karena saya nggak tahu tuh tujuan Pak Yasik telepon, karena kan sebelumnya nggak. Itu interaksi saya pertama sama Pak Yasik via telepon. Untuk ngomong ya memang bukan yang pertama, tapi maksudnya di telepon itu yang pertama, dan saya nggak tahu apa-apa waktu itu. Assalamualaikum Pak Handi, ini saya dari Biro Akademi, Biro Akademi kalian bilang itu. Ini sampean ngisi ya di sistem informasi karena kualifikasinya memenuhi gitu ya. Memang memenuhi karena saya S2-nya MMSI. Kalau S2-nya MTI mungkin enggak. S2 di mana? Saya di Gunadarma. S1 saya, S2 saya di Gunadarma. Ya, di Salemba, dekat kantornya NU. Jadi saya merasa sangat dekat. Kampusnya aja nempel. Balinya ke Unisia. Ya, gitu. Unisia juga dekat kan sekarang, kita kalau ke sana. Pak Andi, ada cerita menarik nggak selama menjadi dosen atau menjadi Kaprodi? Ya, beda ya. Ketika jadi dosen, saya hanya sebagai dosen pembimbing akademik yang ya paling cuma ditanya, Pak, ini dosen yang ini mata kuliah saya pusing, ya udah sini coba kita ngobrol. Nah, kalau Kaprodi beda. Kalau Kaprodi itu lebih general. Jadi ada satu hal yang menurut saya juga unik ya dibanding kampus lain, adalah saya itu sering banget WA mahasiswa dulu. Dan itu kadang nggak dibaca. Nah, ini dirit doang. Padahal karena itu bimbingan skripsi. Jadi biasanya saya selalu reminding mahasiswa yang lasennya itu 2 minggu yang lalu dan tidak ada stop sama sekali skripsi untuk perbaikan, langsung saya WA. Saya cuma ngikutin mahasiswa aja. Assalamualaikum. Mohon izin. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum aja. Langsung deret aja. Ya Pak, ini maaf, ini saya sedang memperbaiki, saya sedang bab 3, sedang mencari metode. Itu yang terima pesan dari Bapak tuh kayak merasa, aduh kena ancaman ini, aduh gimana nih. Tapi sejatinya kan untuk mereka juga, bukan saya. Maksudnya ini kesempatan mereka udah tinggal di garis finish tuh, ngapain sedekap gini ngos-ngosan, langsung aja lari gitu. Iya, langsung gas aja lah. Langsung gas aja. Jadi saya ibaratnya penontonnya, ayo lari dong, usah gini dulu kan kayak. Udah lari aja gitu. Tinggal selangkah lagi kok mau finish gitu. Padahal di sebelumnya kalau teman-teman lihat ketika pas saya ngobrol sama Pak Ipung Kaprodi PAI itu, Pak Ipung nyampein Pak, etika berkomunikasi mahasiswa ke dosen karena ada beberapa yang fatal, salah komunikasi, nggak sopan dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa saya itu jam 22.30 masih dan dilala saya layani. Akhlakles ini, akhlakles.
Ya, tapi sebisa mungkin saya menghilangkan kekhawatiran dari diri mahasiswa mungkin sesuatu yang apa namanya mereka pengen banget segera cari solusinya kayak gitu. Jadi biasanya saya tetap balas gitu, kecuali jam 2 malam gitu saya itu pun kalau misalnya tahajud gitu baru saya balas gitu. Kalau kesekip tahajud ya balas saya pagi-pagi gitu. Iya besok gitu. Besok ya gitu. Tapi saya sih tidak terlalu masalah ya karena HP juga saya silent jadi nggak terlalu masalah sih. Jadi yang penting sih saya pengennya ya sopan ya, tapi alhamdulillah sih usia masih saya sopan. Bahkan pembukanya panjang. Kayak gitu. Jadi ya kalau saya sih nggak masalah. Nggak masalah. Karena bagian pelayanan ya. Apa jangan-jangan mahasiswa yang lambat atau tidak segera menyelesaikan studinya atau malah sampai dicat sama kaprodinya langsung itu merasa apa ya berat menjadi mahasiswa SI ya Pak? Emang apa sih yang dipelajari di SI apa? Jangan-jangan mereka sebenarnya saya nggak langsung ke mahasiswa tersebut. Biasanya gini, saya memang tidak semua saya kenal mahasiswa, tapi biasanya saya kenal orang yang setiap tingkatannya. Misalnya mahasiswa semester 1 ada misalnya ada sekian, saya kenal 2-3 orangnya. Saya hubungin 2-3 orangnya dulu. Biasanya orang tersebut di kelas populer. Oh, misalnya, kepalanya biasanya. Ya, biasanya yang sering ngomong juga. Iya. Saya juga. Saya chat dia dulu. Jadi saya juga nggak langsung ke orangnya. Karena menurut saya juga itu serem gitu. Saya membayangkan saya mahasiswa. Tapi saya chat temannya dulu. Kan bukan masalahnya dia, masalahnya suruh nyampein gitu lah. Tolong sampein ke teman-teman, terutama yang angkatan yang udah bangkotan ya. Saya temannya dulu dan itu yang saya akrab. Misalnya contoh di prodi SI yang angkatan pertama tuh si Aceng, walaupun sekarang dia udah lulus tapi temannya belum ada yang lulus misalnya. Saya WA dia duluan loh, nggak langsung ke orangnya. Aceng tolong dibilangin temennya silahkan via Zoom boleh, via ketemu di kampus boleh, bahkan kalau mau ketemu di COD di tengah-tengah saya juga layani kayak gitu. Jadi tapi ya seperti itu, jadi saya nggak langsung, tapi setelah oke Pak, sudah saya sampaikan, nggak sampein baru saya chat orangnya. Kayak gitu kalau saya. Emang luar biasa berarti Bapak ini, sangat mengayomi mahasiswanya. Enggak, saya nggak mau ngalamin apa yang dialamin di waktu masa saya dulu waktu Jadi di kuliah itu yang rajin-rajin, yang males ya cuma jadi sumber dana kampus aja sih. Jadi sumber pemasukan. Jadi kasihan gitu dan terutama maksudnya nggak enak juga ketika temannya satu update status sudah beli kendaraan atau punya rumah atau jalan-jalan, temannya masih yang satunya lagi masih berkecimpung di kampus. Gitu. Menurut saya nantinya akan ada gap. Gitu. Saya mau coba untuk nggak ngerasain lah gitu. Saya aja ngerasain, yang lain nggak, jangan gitu. Bapak berarti ngerasain masa-masa itu ya Pak? Itu masa-masa sulit menjadi mahasiswa. Kalau saya sih alhamdulillah S1 itu 3,5 tahun. Itu 1 tahun 7 bulan. Jadi saya tuh nggak ngalamin molor gitu enggak, tapi saya melihat teman saya melihat ketika nongkrong mereka kayak agak berjarak. Itu yang saya nggak kayak saya ngerasain kamu loh gitu. Ngerasain kamu. Iya, memang gak enak gitu. Nah, sebagai teman kan saya cuma bisa nasihatin. Nah, sekarang saya punya power. Ya sebagai kaprodi, saya nasihatinnya bahwa ya lulus aja, lulus gitu. Ayo sih. Emang nggak salah berarti. Karena teknik itu memang nggak cuma teknik SI doang gitu. Di angka di atas 8 gitu. Saya coba mudah-mudahan 8 ya kelar gitu. Bilangannya besar. Soalnya semakin sempit. Motor semakin banyak. Mobil-mobil dari istimewa ya itu ya udah itu. Jadi biar parkiran inilah. Soalnya yang kerasa dosennya sendiri, saya datang pagi-pagi jam 8 ke kampus udah gak dapet parkiran. Bang, ini coba Pak kasih tips dong, bisa menyelesaikan studi perkuliahan sebegitu cepatnya juga. Saya semester 6 itu ngajar metodologi penelitian dan saya selalu ngasih tugas berupa mini skripsi. Monggo silakan itu tugasnya diseriusin. Kalau udah serius minimal kalian sudah setengah lah dari skripsi. Kayak gitu. Karena biasanya metodologi saya untuk mata kuliah saya biasanya saya juga yang ngampu. Karena itu juga tanggung jawab moral ya. Saya selalu menekankan bahwa ini adalah mata kuliah yang menentukan masa depan kamu. Kalau kamu di sini clear, nanti saat skripsi kamu akan tinggal menambahkan apa yang kurang. Selesai. Kayak gitu. Kalau kamu di sini nggak paham, nggak serius, nggak ngerti, ya akan ada waktu-waktu tambahan. Iya. Itu sih yang menurut saya harusnya bisa lah gitu. Pak, di
SI sama TI itu yang bedakan apa, Pak? Secara apa? Oh, oke. Secara pembelajaran di beda sih. di dalam kelas. Informasi, yang satu teknik informatika. Fokusnya tuh bagaimana sih? Sebenarnya kalau bedanya TI sama SI itu di 3 hal. Yang pertama itu tentang teknologi, kemudian bisnis, kemudian juga manajerial. TI itu teknologi, ya dengan teknologinya macam-macam ya. Sementara SI itu ditambahkan 2 tadi, bisnis dan manajerial. Nah, singkatnya seperti ini. Misalnya ada klien mau membuat produk, misalnya aplikasi Android atau apps yang lainnya. Kemudian bagaimana caranya si si user ini bisa paham, atau si yang mau menawarkan aplikasi ini untuk di-develop oleh orang IT, itu orang IT-nya bisa paham. Nah, SI lah jembatannya. Yang menerjemahkan Benar, yang menerjemahkan. Jadi bagaimana frameworknya, misalnya website ya, kemudian misalnya bagaimana tampilan UI-nya dan lain-lainnya itu adalah dari SI-nya kayak gitu, karena manajerial kayak gitu. Jadi teknik yang ngejalanin kerjaannya, SI yang menghubungkan itu. Ya meskipun memang, Pak, berarti kalau saya SI nggak bisa ngoding dong? Enggak juga, SI juga ngoding juga. Oh, diajarin juga? Tidak sedetail dan sedalam. Ya, yang penting kita paham bahwa memang jalannya itu. Karena kan sebagai manajer juga enggak cuman cuma dari Gantt chart aja misalnya kan enggak, tapi memang memang udah jalan kayak gitu. Kemudian dipasarkan dan sebagainya kayak gitu. Supaya paham pemantauan perkembangan. SI sebagai humasnya teknik informasi bisa disebut humasnya. Jadi yang bagaimana penyampaiannya kepada pihak luar ini. Untuk ini Pak, dengan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan itu kan sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Betul. Yang perkembangan media digital, media informasi itu sangat luas, semuanya bisa mengakses informasi dari manapun dan kapanpun itu bisa diakses dengan mudah gitu loh. Nah, yang pengen saya tanyakan itu prospek lulusan SI untuk menuju ke sana bagaimana Pak? Nah, prospek lulusan SI sebagaimana kurikulum yang baru, jadi SI juga membuat kurikulum yang baru, yang mana secara garis besar itu ada 3 hal. Ya kemudian nanti dipecah bisa banyak hal. Yang pertama adalah business analysis, kemudian technopreneur, dan juga yang terakhir itu adalah ya misalnya sebagai dosen atau guru atau atau lab, ya seperti itulah kayak gitu. Nah, kalau dipecah misalnya kayak teknopreneur tuh ngapain aja sih? Bisa sebagai business analis, bisa kemudian dia juga sebagai membuat konsep digital dan sebagainya. Itu semuanya ada di situ kayak gitu. Jadi lebih ke yaitu bagaimana ketika lulus SI pun juga bisa kok kalau memang ingin berwirausaha. Yaitu misalnya jadi media sosial spesialis, kemudian data analis itu ya? Data analis juga ada kayak gitu. Jadi ibaratnya bisa masuk dalam dunia IT kayak gitu. Pun kalaupun di luar itu juga bisa masuk lebih ke ngaruh teknologinya seperti itu. Ya emang berarti potensial, karena saya lihat semua lini ya Pak. Sekarang itu perlu data analis, perlu pengembangan medianya itu. Ya karena perkembangan internet ya terutama ya yang membuat sekarang melek digital ya, bahkan data terbaru itu setidaknya orang Indonesia itu memiliki satu orang itu punya 2 HP atau punya 2 nomor. Itu kan membuat bahwa memang semuanya udah melek digital gitu. Tinggal bagaimana emang itu perlu gitu loh. Tinggal bagaimana kita itu mengambil kantung-kantung yang kosong itu gitu. Nah, karena perubahan paradigma dan juga cara berkomunikasi seseorang ya. Misalnya contoh dulu sebuah organisasi atau kantor harus memiliki ruang arsip yang sangat besar gitu. Kalau sekarang kan hanya data tersebut bisa di cloud computing, yang mana bisa diakses kapanpun dimanapun, kayak gitu. Jadi ibaratnya kita nggak ke kantor pun, misalnya work from home, itu kan bisa dikerjain sekarang dan terbukti kan. Kalau misalnya saat ini pandemi COVID, nggak ada orang di rumah semua, perusahaan pada bangkrut, kan tidak semua. Mereka perusahaan-perusahaan yang sudah secara adaptasi dengan teknologi justru malah semakin berkembang. Produk-produk yang sifatnya IT dan sebagainya berkembang lebih pesat ketimbang yang lain-lain gitu, pekerjaan yang lain-lain kayak gitu. Iya, sekarang basis digital itu menjadi pengelolaan yang marak dan dipakai di mana-mana ya Pak, daripada harus diarsipkan secara manual, secara berangkas gitu loh.
itu rawan rusak, kehilangan dan yang lain sebagainya. Lebih aman kalau diamankan di cloud komputer misalkan atau Google Drive misalkan ya. Ya, salah satu produk cloud computing itu Google Drive. Di mana Google Drive bisa bukan di HP teman kamu, Iya. kamu, dan kita bisa mengolah bareng-bareng, misalnya ngerjain kerjaan yang satu laptop kamu ngerjain yang ini, Iya. saya ngerjain bagian Dan bisa real time gitu ya. real time. Dan bisa real time. Kelebihannya cuma satu, kalau nggak ada internet ya udah nggak bisa. Iya. Putus, mati lampu, udah wassalam. Itu diajarkan nggak Pak kalau di SI bagaimana mengatasi kalau misalkan internet nggak ada atau listrik padam dan lain sebagainya. Oh enggak, kalau itu kan teknis ya, maksudnya itu hukum aja sih. Jadi ya kalau apa namanya, kalau listrik mati ya udah tinggal Ya udah pasrah. paling biasanya ya kalau misalnya kayak setting nyolokin apa namanya kabel Ethernet ke laptop atau benerin apa router wifi, itu kan pengetahuan umum Iya, ya, maksudnya pengetahuan umum. ya itu basic sih. Di Basic. dasar juga ya belajar, tapi Nggak harus di dalam kelas nggak ya. harus di dalam kelas. Basic sih. Untuk tahu gimana caranya pasang wifi, connect wifi. Pak, ini hari-hari ini lagi rame Kominfo, Pak. Saya pengen tahu pendapat Bapak nih dengan langkah yang diambil Kominfo. Iya, dunia Kominfo yang mana nih? Ada dua. Saya di YouTube juga subscribe Kominfo, Komeng Informasi. Komeng informasi. Yang mana? Iya, itu bukan. Bukan, yang mana? ini agak ya agak serem sih, tapi nggak apa lah ya, Pak. Gimana, Pak? Kalau yang satu kan bahas komedi. Iya, ya satu buat komedi. Iya. Yang satu ketika pemerintah komedi. Gimana, Pak? Enggak, ya, sebenarnya niatnya baik karena kan belakangan isu data pribadi itu menjadi isu yang besar, big isu ya. Karena belakangan Tokopedia kebobol, lalu Iya. kemudian data lindungi, peduli Peduli lindungi. kebobol dan sebagainya. Sampai ada datanya Pak Jokowi. Ya, dan di situ niatnya Kominfo sebenarnya baik. Dia ingin agar kejadian yang serupa itu tidak terulangi. Namun itu sisi satu baiknya. Namun Kominfo hanya melihat secara apa namanya lingkup yang general, tidak yang khusus. Contohnya gini, itu kan aturan, kalau nggak salah aturan Kominfo nomor 20 itu ya, nomor 2 tahun 2022 ini ya, kalau nggak salah, saya tadi lupa bacanya. Kalau nggak salah itu untuk melindungi data diri itu. Cuman yang sifatnya transaksi, jadi ada transaksi di dalamnya. Jadi Kominfo itu melindungi agar supaya data yang orang Indonesia itu tidak disalahgunakan. Tetapi sayangnya Kominfo itu terlalu general, akhirnya yang tidak daftar padahal padahal sebenarnya itu situs bener baik gitu, misalnya kayak buat nge-develop website misalnya di GitHub dan Stack Overflow, di blog kan kita nggak bisa ngakses, padahal kan sebagai orang IT kita butuh website itu. Kan? Padahal kan itu kan juga nggak ada nggak ada satu pautnya tentang PSE gitu, tapi karena diblokir semua, ya seperti itu. Jadi kayak ya harusnya sih mungkin untuk beberapa tertentu yang sudah besar, misalnya kayak Facebook, Twitter dan sebagainya, mungkin ya boleh lah. Gitu. Tapi kalau yang masih kecil-kecil atau bukan kecil, maksudnya yang tidak terlalu lingkupnya terlalu kecil, kayaknya nggak perlu, dan juga akhirnya akan merugikan gitu. Karena itu website atau rumah yang emang sering dipakai untuk pengembangan intelektual ya. Ya kayak gitu. Jadi ya sayang sekali, maksudnya kemarin juga kan, kenapa selama ini kan yang jarang mengkritik terkait dengan kebijakan pemerintah kan biasanya kalau nggak gamers, programmers ya. Tapi ketika itu diserang, mereka akhirnya kan ya tadinya sama sekali nggak mau apa-apa. Jadi speak up. Jadi Bisa nih. Gitu. Harusnya sih mungkin harus ada sebenarnya niatnya baik. Maksudnya Kominfo juga selama ini juga telah banyak memblokir situs judi dan dewasa. Tapi di satu sisi juga situs hiburan juga banyak yang diblokir kayak gitu. Padahal nggak ada hubungannya dengan itu gitu. Lebih banyakin anak mudanya dari usia terutama kan. Jadi bisa melihat bahwa nggak semua aspek itu harus diblokir gitu. Karena negara-negara yang ngeblokir website itu pahamnya komunis sih. Bahkan kayak Korea Utara itu udah Juse itu kan menuhankan orang kan. Jadi semua keputusan seluruh rakyat itu oleh satu orang diputuskannya.
Nggak bisa gitu dong, negara kita kan demokratis kayak gitu kan. Pak, saya agak serem ini, Pak. Pak, terlalu jauh ini. Saya pengen Bapak langsung ini aja lah. Minta ke yang nonton supaya kuliah di Unisia atau ngambil prodi SI. Ya, harus dong progresi karena bisa menggantikan bapak-bapak yang di Kominfo. Ya. Oke, cukup itu. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Makasih. Mbak. Ya.